Kabupaten Cilacap merupakan daerah terluas di Jawa Tengah yang memiliki 24 kecamatan dan 285 desa yang berada di ujung barat selatan serta berbatasan langsung dengan Jawa Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Astri Febrianti. Saya dari kelas Teknik Pengendalian Pencemaran Lingkungan 1B dengan nomor induk mahasiswa 2001-07011. Di sini saya membuat video sebagai pemenuhan tugas mata kuliah biomonitoring dan salah satu pemenuhan tugas ujian tengah semester. Di sini saya akan mempresentasikan dan menjelaskan sedikit mengenai materi pertemuan 1 hingga pertemuan 4. Di sini kita memasuki pertemuan yang pertama, yaitu mengenai biomonitoring. Di mana biomonitoring merupakan kajian pemantauan status lingkungan yang berbasis makhluk hidup yang menggunakan indikator biologis atau bioindikator. Sejauh ini penggunaan metode biomonitoring telah digunakan di berbagai macam negara karena metode yang sangat menghasilkan hasil pengujian yang cukup relevan. Jenis biomonitoring itu dibagi menjadi dua. Yang pertama jenis biomonitoring ini berdasarkan komunitas pakar. Yang pertama yaitu bioassessment study, di mana bioassessment study ini merupakan pengkajian kehidupan suatu komunitas termasuk fungsi dan struktur dari komunitas. Yang kedua yaitu toxicity bioassays, di mana merupakan kegiatan pengujian di laboratorium dan menganalisis dampak dari polutan terhadap bentuk-bentuk kehidupan, entah itu hewan maupun tumbuhan. Tujuan dari pengujian toksitas ini untuk menentukan apakah dalam sebuah sampel air itu memiliki potensi yang dapat menjadi ancaman atau toksik bagi organisme biologis, serta kita dapat mengetahui dampak dari hal tersebut. Selanjutnya, toxicity bioassays itu dibagi lagi menjadi beberapa. Yang pertama ada penilaian toksitas, yaitu langsung atau direct toxicity assessment, yang dimana dibagi lagi menjadi 4, yaitu in vivo bioassays, bioassays in vitro atau bioanalitik, epidemiologi, dan in silico. Untuk in vivo bioassays itu pada seluruh organisme, sedangkan in vitro itu pada organ molekul ataupun sel, sedangkan epidemiologi pada luaran, dan yang keempat yaitu pendekatan in silico atau imitasi. Selanjutnya yaitu bioassays perilaku atau behavioral bioassays, di mana behavioral bioassays merupakan pengukuran perilaku organisme secara kualitatif maupun kuantitatif untuk mendeteksi dan menganalisis beberapa stimulus eksternal atau sebagai indikator keadaan fisiologis maupun psikologis internal. Selanjutnya yaitu mengenai tingkat organisme kehidupan. Yang pertama itu ada molekul, di mana molekul merupakan sesuatu yang dibuat dari atom dan merupakan unit terkecil dari kehidupan, di mana dibuatnya itu dari unsur kimia. Yang kedua ada organel, di mana organel merupakan struktur subseluler yang memiliki satu atau lebih tugas spesifik untuk dilakukan di dalam sel, seperti halnya organ di dalam tubuh. Selanjutnya yaitu ada sel, di mana sel merupakan unit dari dasar kehidupan. Sel terbagi menjadi dua, yaitu sel tumbuhan dan sel hewan, di mana organisme yang memiliki sel atau uniseluler itu melakukan metabolisme menggunakan sel. Selanjutnya ada jaringan, di mana jaringan ini terbuat dari sel yang bekerja sama untuk melakukan tugas tertentu, dan jaringan ini berperan membentuk struktur dasar pada bagian tubuh makhluk hidup. Selanjutnya ada organ, di mana organ adalah sistem jaringan yang bekerja bersama dalam skala yang lebih besar untuk melakukan pekerjaan tertentu di dalam tubuh makhluk hidup, seperti halnya dengan di tubuh manusia. Organ itu terbagi menjadi beberapa bagian yang selanjutnya itu membentuk sistem organ, di mana sistem organ merupakan sekumpulan organ yang bekerja sama untuk menjalankan fungsi tubuh tertentu. Selanjutnya ada individu. Individu itu disebut juga sebagai organisme yang dimana
dibagi lagi menjadi dua, yaitu uniseluler dan multiseluler. Nah, untuk yang uniseluler itu ada bakteri atau amuba, dan organisme multiseluler itu terdiri atas organ dan sistem organ seperti halnya hewan ataupun manusia. Selanjutnya ada populasi, di mana populasi itu merupakan sekelompok organisme berganda dari spesies sama di dalam kawasan tertentu. Itu seperti populasi hewan dan lainnya. Komunitas merupakan sebuah spesies yang berbeda dalam suatu wilayah tertentu, seperti halnya komunitas padang rumput. Di padang rumput itu terdiri atas beberapa spesies yang menjadi satu di dalam satu wilayah. Sedangkan selanjutnya itu ada ekosistem. Ekosistem itu terdiri atas semua komunitas di wilayah tertentu, serta baik yang hidup maupun yang tidak hidup. Untuk yang tidak hidup seperti batuan, air, dan tanah merupakan bagian dari ekosistem. Selanjutnya ada yang disebut dengan bioma, di mana bioma merupakan komunitas tumbuhan atau hewan yang memiliki karakteristik yang sama untuk lingkungan tempat mereka berada, dan di mana bioma ini merupakan biosfer bumi. Nah, biosfer itu merupakan sebuah ekosistem bumi yang digabungkan menjadi satu, entah itu dari setiap hewan, tumbuhan, bakteri, batuan, dan molekul adalah bagian dari biosfer bumi. Selanjutnya yaitu tujuan dari pengujian toksitas, di mana tujuan toksitas itu sudah disebutkan di awal, di mana sebagai penentuan dalam sebuah sampel air apakah di dalam air tersebut terdapat senyawa yang berpotensi menjadi toksik atau racun bagi organisme atau biota yang ada di dalamnya, serta untuk mengetahui dampaknya. Evaluasi toksitas itu dibagi menjadi 3. Yang pertama in vivo, yaitu pada seluruh organisme. Yang kedua in vitro, pada molekul maupun sel. Dan yang ketiga in silico, di mana in silico ini digunakan apabila in vivo dan in vitro tidak dapat dilaksanakan, yaitu dengan in silico atau pendekatan pemodelan atau semacam imitasi. Selanjutnya kita memasuki materi yang kedua, yaitu avertebrata, di mana vertebrata ini disebut juga sebagai invertebrata atau hewan yang termasuk ke dalam jenis hewan yang tidak memiliki tulang punggung atau ruas-ruas tulang belakang. Berdasarkan keberadaan kerangka tubuh atau tulang belakang, biota perikanan terbagi menjadi 2 kelompok besar. Untuk 2 kelompok besar itu terdiri atas avertebrata dan vertebrata. Untuk vertebrata itu terbagi menjadi beberapa filum, diantaranya ada filum Annelida dengan contoh cacing laut, lintah, dan cacing gelang. Yang kedua ada filum Coelenterata, yaitu ubur-ubur. Yang ketiga filum Echinodermata seperti bintang laut, buru babi, dan tripal. Selanjutnya ada filum Mollusca yang dimana sering kita temui seperti keong, gurita, sotong, cumi, dan kerang-kerangan. Ada filum Folivera yang dimana merupakan bentukan sponge atau terumbu karang. Selanjutnya ada Platelmintes atau cacing pipih yang ada di laut, serta filum Nematelmintes atau cacing gilik yang bersifat parasit atau merugikan bagi organisme lainnya. Selanjutnya yaitu vertebrata, di mana vertebrata merupakan kebalikan atau kebalikan dari invertebrata atau vertebrata, yang dimana vertebrata ini merupakan hewan yang memiliki tulang belakang, serta hewan-hewan yang termasuk ke dalam komunitas atau jenis vertebrata ini memiliki struktur tulang yang terbentuk dengan sempurna dan terdapat di dalam tubuh. Karena tersebut, hewan-hewan vertebrata ini memiliki tubuh yang sempurna dan kokoh. Bahkan organ pernapasan vertebrata itu lebih kompleks dibandingkan hewan invertebrata. Ada 2 jenis organ yang dapat ditemui pada hewan yang termasuk ke dalam komunitas vertebrata, diantaranya insang dan paru-paru. Bahkan beberapa hewan pun bisa hidup dengan menggunakan alat pernapasan keduanya. Untuk vertebrata itu dibagi menjadi beberapa kelas, yaitu Chondricanthes, Oistocles, dan Agnatha. Selain itu ada kelas reptil, aves, dan mamalia atau tetrapoda. Untuk kelas reptil, untuk bagian ikan, yaitu ada pada paus maupun hiu. Nah, untuk perbedaan dari avertebrata maupun invertebrata kita dapat lihat dari pengertian kata
vertebrata. Vertebrata itu artinya kecepatan, yang artinya hewan yang termasuk ke dalam komunitas vertebrata artinya hewan yang memiliki kecepatan tinggi. Sedangkan invertebrata itu artinya tidak memiliki kecepatan atau kecepatannya itu kalah jauh dengan hewan yang termasuk ke dalam jenis hewan vertebrata. Ciri selanjutnya yaitu dari struktur tubuh, di mana sudah disebutkan bahwa vertebrata ini hewan yang cukup kompleks dan di mana yang terdiri atas kepala, tubuh, dan kaki. Sedangkan hewan yang termasuk ke dalam kelas invertebrata itu tidak sempurna atau hanya memiliki badan saja, bahkan bergerak pun dengan badan. Selanjutnya yaitu kita membahas mengenai perikanan berdasarkan sifat dan cara hidupnya. Dibagi menjadi 4. Yang pertama plankton, di mana plankton ini umumnya sangat kecil, hidupnya melayang-layang di dalam air. Bahkan gerakan organisme ini ditentukan berdasarkan arus air dan dibedakan menjadi fitoplankton atau tumbuhan dan zooplankton yaitu hewan. Plankton ini dapat ditemui itu entah di air tawar maupun di air laut. Selanjutnya ada nekton, di mana nekton merupakan organisme yang bergerak bebas. Beda dengan plankton yang bergeraknya itu disesuaikan atau dipengaruhi oleh arus air. Nekton atau hewan yang bergerak dengan bebas ini tidak dipengaruhi oleh arus air. Nah, nekton ini merupakan hewan yang sangat berbeda dengan plankton. Selanjutnya ada nestron. Nestron itu merupakan organisme kecil yang bersandar atau berenang di permukaan air seperti serangga air. Hewan ini bisa kita ketemui di kolam maupun di selokan. Selanjutnya ada perifton, di mana perifton ini merupakan organisme yang menempel atau merayap pada organisme atau benda yang menyumpul atau mengambang di permukaan air. Contohnya bernakal. Selanjutnya ada bentos. Bentos merupakan organisme yang hidup di dasar perairan. Nah, untuk organisme bentos ini kita tidak dapat melihat dengan mata telanjang seperti halnya hewan atau organisme sebelumnya, di mana pada bentos ini kita harus masuk ke dalam permukaan air untuk dapat melihat organisme yang bernama bentos ini. Selanjutnya kita masuk ke dalam materi yang ketiga yaitu ekosistem air. Apa sih yang disebut dengan ekosistem? Ekosistem merupakan sebuah sistem di mana di dalamnya terdapat hubungan antara timbal balik antara organisme dengan organisme lainnya, di mana itu berpengaruh entah dengan kondisi lingkungannya. Nah, untuk ekosistem itu terbagi menjadi 2. Yang pertama ada komponen biotik dan komponen abiotik. Nah, komponen biotik itu apa sih? Komponen biotik merupakan komponen yang di dalamnya terdapat makhluk hidup. Nah, di mana lingkungan biotik ini adalah komponen dari seluruh makhluk hidup, baik spesiesnya itu sendiri maupun dari spesies yang berbeda, entah itu dari tempat maupun hal lainnya. Nah, untuk tingkatan organisme ini meliputi individu, populasi, komunitas, ekosistem, dan biosfer. Itu sudah disebutkan di awal materi yang pertama tadi. Nah, untuk selanjutnya komponen abiotik. Komponen abiotik merupakan kebalikan dari komponen biotik, di mana komponen abiotik merupakan komponen tak hidup. Artinya di mana apa? Komponen ini merupakan komponen fisik dan kimia yang terdapat pada tempat hidup makhluk hidup. Contohnya komponen abiotik itu ada suhu, cahaya, air, kelembapan udara, dan garam mineral dan tanah. Nah, di awal sudah disebutkan bahwa ekosistem merupakan sebuah hubungan timbal balik antara satu organisme dengan organisme lainnya. Lalu apa hubungan komponen biotik dan komponen abiotik dalam ekosistem ini? Komponen biotik atau makhluk hidup membutuhkan komponen abiotik seperti suhu, cahaya, air, kelembapan udara, garam mineral, dan tanah. Makhluk hidup membutuhkan itu semua. Dan komponen abiotik juga membutuhkan komponen biotik, di mana untuk dapat menjaga kestabilan dari komponen-komponen abiotik tersebut. Selanjutnya itu ada tingkatan ekosistem. Tingkatan ekosistem itu hanya dibagi menjadi 6, yang dimana itu terdiri atas individu, populasi, komunitas, ekosistem, bioma, dan biosfer. Untuk penjelasannya sudah disebutkan pada materi awal, di mana individu itu merupakan sekelompok organisme uniseluler dan multiseluler. Sedangkan populasi itu sekelompok organisme yang berada pada spesies yang sama dalam kawasan tertentu. Sedangkan komunitas itu terdiri dari berbagai macam spesies yang berbeda pada suatu wilayah tertentu. Sedangkan ekosistem merupakan campuran dari berbagai macam komunitas yang terdapat komunitas hidup maupun tak hidup. Sedangkan bioma itu
terdiri atas komunitas tumbuhan dan hewan dan memiliki karakteristik yang sama pada lingkungan tempat mereka berada. Dan yang terakhir itu biosfer, di mana biosfer merupakan ekosistem di bumi yang digabungkan pada setiap entah itu hewan, tumbuhan, bakteri, batuan, bahkan molekul. Selanjutnya kita masuk ke dalam ekosistem air tawar, karena biomonitoring ini merupakan salah satu hal yang sangat intens berhubungan dengan air, di mana ekosistem air tawar ini dibagi menjadi dua, yaitu lotik dan lentik, di mana lotik merupakan air yang mengalir, sedangkan lentik merupakan air yang tenang. Untuk contoh air yang mengalir itu adalah sungai, sedangkan yang lentik atau yang tenang itu ada air rawa, air tawar, gambut, dan padang rumput rawa, kolam maupun danau. Untuk rawa-rawa mungkin susah dilihat karena rawa itu terdapat di kawasan atau wilayah tertentu, sedangkan danau maupun kolam itu dapat kita temui di sekitar kita. Membahas mengenai danau, ternyata danau juga dikelompokkan menjadi beberapa, salah satunya berdasarkan produksi materi organiknya. Yang pertama itu berdasarkan danau oligotropik, di mana danau oligotropik ini merupakan danau yang memiliki kekurangan atas makanan karena fitoplankton di daerah limnetik itu tidak berproduksi atau tidak produktif. Dengan cirinya airnya sangat jernih, dihuni oleh sedikit organisme dasar air, dan terdapat oksigen sepanjang tahun. Sedangkan eutropik merupakan kebalikan dari danau eutropik, yang dimana itu sangat kaya akan makanan karena fitoplanktonnya itu berproduksi dan menghasilkan banyak sekali. Ciri-cirinya itu ada air keruh, bermacam-macam organisme hidup di dalamnya, dan oksigen berada di daerah profundal. Ekosistem danau atau kolam yang dapat kita temui di kehidupan atau di lingkungan kita itu ternyata terdiri lagi menjadi 4 wilayah horizontal. Yang pertama yaitu daerah litoral atau daerah yang cukup dangkal, di mana cahaya matahari masih bisa tembus ke dalam air tersebut. Yang sering kita rasakan juga bahwa air yang hangat itu ternyata merupakan daerah litoral, yang dimana panasnya itu karena timbul dari tembusan cahaya matahari. Selanjutnya dari daerah litoral itu ternyata masih terdapat tumbuhan air, yang dimana tumbuhan tersebut berakar dan daunnya masih mencuat ke permukaan. Selanjutnya yaitu ada daerah limnetik, di mana daerah limnetik ini merupakan daerah dengan air yang bebas dan sangat jauh dari tepi, namun masih dapat ditembus oleh matahari, di mana di daerah ini sudah ditumbuhi atau dihuni oleh berbagai macam fitoplankton termasuk ganggan dan sianobakteri. Yang ketiga itu ada profundal, di mana daerah profundal ini merupakan daerah yang akotik danau, di mana mikroba dan organisme lainnya menggunakan oksigen untuk melakukan respirasi seluler setelah mendekomposisi detritus yang jatuh dari daerah limnitik, di mana selain adanya organisme seperti mikroba, ternyata di daerah ini dihuni oleh cacing juga. Selanjutnya atau daerah yang ketiga yaitu adalah daerah bentik, di mana daerah bentik ini merupakan dasar dari tempat adanya bentos atau sisa-sisa organisme yang mati. Selanjutnya berbicara mengenai perairan, Indonesia merupakan negara maritim dengan kepulauan yang sangat banyak, salah satunya di dunia. Nah, untuk sumber daya perairan darat di Indonesia itu ada apa saja sih? Sumber daya perairan darat yang ada di Indonesia itu bagi menjadi dua. Yang pertama itu ada danau, yang kedua itu ada das atau daerah aliran sungai. Untuk danau, data yang terbaru ternyata di Indonesia itu terdiri atas banyak sekali ribuan danau yang ada. Itu ada 5.807 unit danau, yang dimana 5.807 unit danau ini terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama danau alami, yang kedua danau buatan, dan yang ketiga itu danau yang belum teridentifikasi apakah danau tersebut merupakan danau alami ataupun danau buatan. Sedangkan untuk daerah aliran sungai yaitu ada 5.590 unit. Apalagi kita ketahui bahwa Indonesia itu merupakan negara yang sangat luas, dari Sabang maupun Merauke itu terdapat berbagai macam sungai-sungai yang ada di Indonesia. Nah, berdasarkan luas daerah aliran sungai dihitung menggunakan satuan kilometer persegi, ternyata di 3 daerah besar Indonesia seperti Sumatera, Jawa, dan Kalimantan itu terdiri dari berbagai macam
sungai. Namun pada kesempatan kali ini saya akan menyebutkan 3 pulau dengan sungai yang panjang di daerahnya. Pertama yaitu daerah Sumatera memiliki sungai terpanjang yang disebut dengan Sungai Batanghari, sedangkan di Pulau Jawa itu ada namanya Sungai Bengawan Solo, dan yang ketiga yaitu sungai yang cukup panjang di Indonesia, bahkan terpanjang di Indonesia, yaitu dimiliki oleh Kepulauan Kalimantan dengan nama sungai yaitu Sungai Kapuas. Nah, berdasarkan data yang didapatkan, jika kita berbicara dengan air dan perairan, maka jumlah air di dunia itu tidak sedikit. Nah, jumlah air di dunia itu ternyata itu yang paling besar itu dibagi menjadi 2, yaitu ada air laut dan air tawar. Untuk presentasi air laut yang ada di Indonesia itu sebanyak maksud saya di dunia yaitu ada 97%, dan sisanya atau 3% itu sebagai air tawar. Karena jika kita lihat peta dunia itu bumi itu warnanya biru. Kenapa? Karena komposisi utama atau komponen yang lebih besar di bumi itu yaitu air laut. Nah, untuk air tawar yang 3% itu ternyata dibagi lagi menjadi 3 bagian. Yang pertama itu ada es, air tanah, dan air permukaan. Untuk es itu ternyata cukup besar presentasinya, yaitu sebesar 79%, dan air tanah itu sebesar 20%, dan air permukaan itu sebesar 1%. Nah, dari air permukaan tersebut dibagi lagi menjadi 4 bagian ternyata. Nah, untuk yang pertama itu ada air moisture sebanyak 38%, air danau itu yang tadi kita sebutkan itu terdiri atas 52%, uap air 8%, air sungai 1%, dan air yang ada di dalam tubuh atau makhluk hidup itu sebesar 1%. Nah, selanjutnya jika berbicara dengan air, maka kita akan membahas juga mengenai siklus air, yang dimana siklus air ini dimulai dari adanya hujan dan salju. Hujan dan salju ini turun mengalir ke daerah sungai, ada juga yang masuk ke tanah. Selain itu mengalir ke menjadi garam, air laut. Dari air laut itu terjadi evaporasi, yaitu dengan suhu yang panas maka air itu akan menguap. Setelah menguap pada siang hari maka akan membentuk awan. Untuk awan, karena adanya sinar matahari, maka akan terjadi penggumpalan. Dari penggumpalan awan tersebut akan diturunkan kembali menjadi air hujan. Seterusnya seperti itu, bahwa siklus air dimulai dari hujan dan salju, turun ke bumi, melangsungkan berbagai macam siklus, terus evaporasi, pembentukan dan penggumpalan awan. Setelah disinari cahaya matahari, karena ada pembelokan cahaya, maka akan terjadi hujan yang disebut dengan siklus air. Dimana kita ketahui sebenarnya hujan itu atau air hujan itu masih bisa digunakan sebagai sumber air bersih, asalkan setelah turun dari langit, apakah air tersebut turun ke wadah atau ke penempatan yang bersih atau kotor. Jika kotor seperti genteng itu bisa digunakan asalkan kita melakukan pengendapan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai blue and green water serta air untuk lingkungan. Apa sih green water? Green water merupakan bagian dari air yang sesaat setelah permukaan bumi akan menguap dan kembali naik ke angkasa menjadi bagian dinamis atau daur hidrologi. Nah, bagian ini berhubungan dengan siklus air yang tadi, dimana setelah naik ternyata jumlahnya itu mencapai 60% dari seluruh persediaan air, dimana blue water pun sama. Ternyata dari hal ini blue water memiliki peran untuk kehidupan manusia dengan jumlah 35% atau sisa dari green water tadi. Nah, dimana dapat dilihat dari diagram di PPT ini, ternyata blue water itu yang dapat dimanfaatkan itu hanya beberapa. Yang pertama itu ada air yang dimanfaatkan itu sebesar 70%, dan air lingkungannya itu air yang ada di lingkungannya itu 30%. Nah,
untuk presentasi air yang dapat dimanfaatkan itu sebesar 10% untuk perkotaan, 10% untuk industri, dan 10% untuk pertanian. Nah, berbicara lagi mengenai air, ternyata ekosistem air laut juga dibahas di ekosistem ini. Nah, untuk ekosistem air laut sama halnya dengan ekosistem air danau maupun kolam, yaitu dibagi menjadi beberapa. Untuk ekosistem air laut juga dibagi menjadi 4. Yang pertama ada estuari atau muara, di mana di estuari atau muara ini air itu merupakan daerah yang dangkal sehingga cahaya masih bisa tembus, sama halnya dengan ekosistem air kolam atau danau yang tadi. Yang kedua yaitu interdial atau pantai, di mana merupakan perbatasan dengan ekosistem darat, laut, dan daerah pasang surut. Pantai juga dipengaruhi oleh siklus harian pasang surut. Selanjutnya ada neritik, di mana bagian neritik ini merupakan tepi benua atau pulau yang memanjang sampai ke dalam laut hingga jarak tertentu, namun masih dapat ditembus oleh cahaya matahari sehingga fotosintesis dapat berlangsung. Jadi tidak heran apabila di zona nefritik ini masih terdapat berbagai macam tumbuhan laut. Selanjutnya itu ada zona laut terbuka atau oseanik, di mana penetrasi cahaya hanya beberapa ratus meter saja, di mana juga di dalamnya itu sudah dibedakan, yaitu mengenai habitat oseaniknya ditandai dengan salinitas atau kadar garam yang tinggi. Jadi jangan heran apabila kita semakin dalam ke daerah laut, keasinan airnya itu semakin tinggi karena habitat oseaniknya ini sudah beda lagi. Selanjutnya kita masuki ke bab terakhir, yaitu biomarker, di mana biomarker merupakan tanda-tanda terpapar atau efek dari kerentanan yang lebih awal tentang kondisi yang buruk, di mana biomarker ini juga terdapat konsep di mana secara luas biomarker ini merupakan penggunaan semua jenis parameter indikatif yang terdiri dari suborganisme, spesies bioindikator, spesies biomonitor, dan spesies senitel, serta indikator ekologi, semisal keanekaragaman spesies. Secara sempit, biomarker juga dapat didefinisikan sebagai respon biologis terhadap bahan kimia atau sekelompok agen kimia, tetapi kehadiran agen dan metabolitnya di dalam tubuh itu tidak ditemukan atau secara dosis internal. Biomarker juga digunakan karena hasilnya yang sangat relevan akibat gentingnya efek samping dari sebuah kondisi yang dialami oleh organisme. Nah, pengkategorian biomarker menurut Ghosh et al. 2015 bahwa klasifikasi biomarker ini dibagi menjadi 3 kategori tergantung dalam penggunaan atau konteks spesifik di mana uji tersebut digunakan. Yang pertama itu biomarker paparan atau biomarker of exposure, di mana merupakan substansi atau metabolit dalam suatu produk interaksi yang diukur dalam kompartemen atau cairan tubuh. Yang kedua yaitu ada biomarker efek atau biomarker of effect, adalah perubahan terukur dalam suatu organisme yang dapat dikaitkan dengan gangguan dan kesehatan atau penyakit yang mapan atau potensial. Yang ketiga adalah kerentanan atau biomarker of susceptibility, adalah penanda kemampuan untuk menanggapi tantangan paparan bahan kimia secara negatif, di mana pengkategorian ini bukan merupakan sebuah hal yang tidak berdasarkan alasan. Bahwasanya pengkategorian biomarker ini sangat penting karena agar kita dapat mengetahui lebih jelas bahwa hal ini terpapar karena apa. Selanjutnya ada paparan dan biotransformasi. Nah, 3 jalur paparan ini dibagi menjadi 3 lagi. Yang pertama inhalasi, yaitu berdasarkan paru-paru, kulit, dan gastrointestinal atau konsumsi. Nah, pemantauan ini secara biologis dianggap sebagai paparan yang sistematik secara keseluruhan atau dosis internal, serta merupakan efek dari dosis efektif biologis yang terlepas dari sumbernya. Di sini ada bagan yang dimana sudah jelaskan bahwa ketiganya itu inhalasi, kulit atau derma, dan ingestion ini bekerja dari internal dose menuju biological effective dose. Nah, sebelum ke biological ternyata ada timbal balik, yaitu dari complements dan distribution atau retri. Nah, dari keduanya itu ternyata ada timbal balik lagi dari biological effective dose. Nah, ke bawah itu
denitrification atau dearthration itu ada urin, B, dan brood. Dan setelah dari biological effective dose ternyata masuk lagi ke Harvard function structure, di mana apakah itu termasuk diklasifikasikan apakah termasuk toksik maupun non toksik, dan terjadilah lanjut yang lain yaitu disease. Nah, disease ini merupakan salah satu bagian juga dari pembagian biomarker of suspectibility. Nah, untuk non-occupational factornya itu ternyata dibagi ada beberapa, ada radar, toxic non toxic, decompression, dan erosion. Ada beberapa hal yang dipelajari di laboratorium mengenai biomarker. Yang pertama itu metallothioneins atau disingkat sebagai MTS, di mana hal ini digunakan sebagai penanda biologis untuk pencemaran lingkungan dengan mengukur konsentrasinya di dalam tubuh moluska yang hidup di habitat yang terkontaminasi. Jadi pada pengujian ini menggunakan organisme seperti moluska. Selanjutnya ada malonedial atau MDA, yang dimana merupakan produk periodisasi lipid karena produk oksiradikal yang berlebihan dalam sel setelah paparan kontaminan atau stres karena kondisi alam. Selanjutnya ada glikogen, di mana glikogen adalah bahan bakar untuk melakukan proses metabolisme secara fisiologis. Selanjutnya ada AC atau asetilcholinesterase, di mana merupakan aktivitas enzim yang penting untuk transmisi impuls saraf yang tepat. Nah, untuk kita dapat mengetahui kriteria-kriteria dari biomarker itu terbagi lagi menjadi 4. Yang pertama, ternyata biomarker harus memberikan tanggapan yang cukup sensitif. Yang kedua, harus spesifik untuk kontaminan tertentu atau untuk kelas kontaminan tertentu. Selanjutnya, merespon dengan cara bersifat tergantung pada level konsentrasi yang dapat mengubah tingkat kontaminan lingkungan. Dan yang terakhir, ternyata identifikasinya itu secara variabilitas dan non-toksikologikal yang diidentifikasi dalam variasi tertentu terkait dengan faktor-faktor biotik lainnya. Selanjutnya ada etoksikologi, di mana etoksikologi ini merupakan cara yang disiplin atau yang relatif baru dan pertama kali didefinisikan oleh René Traut pada tahun 1969, yang bertujuan untuk menilai dampak bahan kimia tidak hanya pada individu tetapi juga pada populasi dan seluruh ekosistem. Maka daripada itu, etoksikologi itu sangat penting untuk mengetahui dampak dari hadirnya suatu hal dalam sebuah senyawa ataupun sampel. Nah, menurut Bart, ternyata studi etoksikologi ini merupakan sebuah proses multiproses yang melibatkan pertama masuknya distribusi donasi polutan dalam lingkungan, selanjutnya masuknya donasi polutan dalam organisme hidup atau biota dalam suatu ekosistem, dan yang ketiga merupakan efek yang berbahaya dari polutan kimia pada konstituen atau biotik dan abiotik dari ekosistem yang termasuk manusia di dalamnya. Jadi tidak hanya komponen abiotik dan abiotik, entah itu tumbuhan maupun hewan, ternyata manusia juga masuk. Selanjutnya ada matriks biologi, di mana matriks biologi ini tergantung pada jenis biomarker atau paparan, efek, dan kerentanan pada jenis kimia atau senyawa hidup yang metabolit, serta mudah menguap dan tidak mudah menguap, hidrofolik ataupun hidrofobik, dan tidak stabil maupun resilient, dan masih banyak lagi. Jadi matriks biologi ini tergantung dari biomarkernya, entah itu dari kestabilan, hidrofobik, ataupun penguapan, dan lain sebagainya. Nah, barangkali itu saja yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Mohon maaf apabila masih banyak kesalahan dan kekurangan. Terima kasih sebelumnya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.